Pak Ahmad, pagi Pak. Malam, pagi. Mana kabarnya Pak Ahmad? Sehat. Lagi sibuk Pak Ahmad? Biasa, dokumen mah nggak kelar-kelar kalau nggak dikerjain. Gimana? Sibuk ya? Nggak ada obrolan sedikit nih Pak Ahmad nih. Oh iya. Apa kira-kira? Udah kemarin itu, Hmm. Bu Rizky tiba-tiba nelfon saya. Oh iya. Rencananya hari ini beliau minta ngobrol sedikit tentang kelas 6. Senang. Jadi katanya sih di kelas 6 itu ada masalah dengan belajarnya. Jadi kurang semangat kalau dalam hal pembelajaran matematik. Nah, dia ingin istilahnya ngobrol lah ya. Bahasa kerennya sih coaching, bahasa keren. Nah itu dia yang mau saya sebutkan. Coaching, berarti nanti malam akan coba meng-coaching Rizky berarti ya. Ya. Nah, rencananya sih nanti sekitar jam pas sore ya, setelah pembelajaran. 2 jam lagi. Ya, jam lagi. Nah, kan katanya sih kira-kira tujuan dari coaching ini biar semangat pasangan itu muncul ya ketika belajar matematik. Nah, kira-kira menurut Pak Ahmad apa nih yang perlu saya tekankan? Kalau yang saya tahu kan gimana nanti biar guru itu tahu tujuannya itu semua identifikasi masalah dan rencana aksinya ya. Betul. Sama satu lagi tanggung jawabnya. Oh iya, tanggung jawab ya. Jadi yang kita pelajari itu juga ada namanya alur kita. Oh iya, alur kita ya. Tujuan, identifikasi, rencana aksi sama Tanggung jawab. Oke, gitu. Itu perlu ditekankan loh. Itu perlu ditekankan dan hati-hati Bapak ketika meng-coaching jangan sampai mentoring beda. Oh, iya. Kalau mentoring kan Bapak nanti Mengajar ya. memberikan sebuah masukan. Tapi kalau coaching apa Pak kira-kira? Coaching itu menggali kemampuan Bu Rizky biar bisa menyelesaikan masalah sendiri ya. Betul. Udah, itu aja. Iya, insyaallah. Makasih ya. Ya, sama-sama Pak. Nih saya lagi. Ya, sekarang saya lagi siap-siap dulu. Betul. Oke, masuk lah deh. Ya, hati-hati. Sampai ketemu lagi. Oke, so. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Alam. Naik apa tadi dari rumah? Tadi naik motor Sendiri? sendiri. Oh, luar biasa. Keluarga sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Apa nih yang bisa saya bantu Bu Rizky? Oh iya, sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan ketika cerita tentang kelas 6 ya Pak Alam ya. Jadi di kelas 6 itu saya lihat motivasi belajar kelas 6 itu matematika itu khususnya ya sangat rendah Pak Alam. Kalau maksudnya selama Bu Rizky sudah ahlinya nanganin anak-anak. Saya lihat kalau rekam jejak Bu Rizky luar biasa nih. Sebagai guru terbaik bulan lalu di SD 2. Bukan begitu Bu Rizky? Betul Pak. Ini kan saya setelah 2 tahun di kelas 2 saya akhirnya naik lagi ke kelas 6. Oh, baru tahun negara ini ya? Iya, Kelas 6. di kelas 6. Mungkin pengaruh pandemi kali Pak ya. Jadi pas belajar matematika itu ketika pembelajaran matematika mereka untuk ngambil buku paketnya aja malas-malasan Pak. Iya, jadi saya ini apa masalahnya ya gitu. Saya jadi ingin ngobrol sama Pak Alamnya. Bisa sih. Nah, kalau Ibu perhatikan nih selama Ibu mengajar matematika, ada nggak Ibu melihat kenapa sih anak-anak jadi kurang semangat ketika belajar matematika? Kalau dilihat dari pengalaman mungkin 3 tahun 4 tahun yang lalu ya Pak ya, waktu itu kan saya juga pernah pegang kelas 6. Itu memang yang waktu saya pegang itu mereka sudah hafal perkalian ya Pak ya. Ini anak-anak yang sekarang itu perkalian yang mereka hafal itu baru 1 sampai 3 Pak Alam. Pas saya cek saya kaget banget. Oh, mungkin itu kali Pak Alam ya masalahnya ya. Perkalian yang membuat mereka agak kesulitan ikutin belajar matematika, saya ada jenuh gitu kali ya? Iya, sepertinya itu kali Pak Alam ya. Jadi perkalian ya betul Pak, mungkin perkalian ya. Menurut Ibu, kalau memang itu masalah perkalian nih mereka, sehingga motivasi mereka terhadap matematika kurang ya. Mungkin Ibu ada bayangan nggak bagaimana agar perkalian itu bisa dikuasai sama kelas 6?
pertama mungkin nanti saya akan motivasi siswa ya Nah, lewat games ya. ya. Jadi ada game sweet namanya Bagus Pak tuh, Alam bagus ya. tuh. Gitu ya. Biasanya kalau Jadi games itu anak-anak tertarik kan ya. iya, jadi mereka mungkin tanpa sadar mereka sedang menghafal sebenarnya ya. betul. Apalagi nanti Nggak kalau terasa kan biasanya kalau anak-anak tuh kalau main games, kalau lagi udah main games nggak terasa kan, walaupun padahal itu lagi belajar ya. Iya, Pak. Iya, games nanti sambil main sambil perkalian, barangkali nanti mereka makin semangat belajarnya ya. Jadi yang ibu lakukan biar anak itu termotivasi belajar matematika, ibu belajar lewat games. Iya. Terus kira-kira yang mungkin itu apa tuh lagi? Mungkin saya bawa benda-benda konkret kali ke kelas ya, biar lebih semangat ya. Biar contohnya nyata kali ya. Iya, biar lebih termotivasi. Misalnya kalau belajar kubus, Ya. mungkin saya bawa apa ya? Mungkin kalau balok kali Pak, ini kan kayak gini ya, bisa saya tunjukin ke anak mana Ya. sisinya, mana rusuknya. Jadi ketika ibu Kita misalnya tahu ya, Pak, ya? berbicara balok, ibu langsung menunjukkan bendanya gitu Iya, ya. betul. Ini loh contoh balok gitu kan. Terus apa lagi tuh contoh yang bisa ibu tampilkan? Kan kepala sekolah kita kayaknya jago bikin video ya Pak ya. Iya betul. Mungkin nanti saya belajar bikin video ya, kepala sekolah kita ya. Iya, iya. Barangkali kalau misalnya ngelihat video yang bergerak, mungkin Hmm. anak-anak termotivasi dan memiliki imajinasi gitu tentang benda yang mereka pelajari. Ya, betul. Itu ya belajar Jadi ya. mungkin saya konfirmasi nih, biar anak-anak tidak bosan. Rencana yang ibu lakukan pertama Menghafal perkalian. menghafalkan dengan games ya. Ya, dengan Games. games. Terus yang kedua membawa benda-benda konkret saat mengajarkan materi matematika. Kira-kira ada lagi? Kayaknya cukup dulu Pak ya. Cukup dua ya. 3 Pak, sama yang video tadi ya lupa. Oh Ya, iya. 3 video. Jadi ada video yang ditampilkan saat belajar matematika ya. Iya, betul Pak. Jadi tujuannya semua itu biar apa Bu? Biar mereka memiliki motivasi Oh, belajarnya iya. ya, setidaknya meningkat lah ketika saya belajar ngajarin matematika itu mereka udah nggak malas lagi ngeluarin Malas ya. bukunya, Dan jadi semangat udah ya. semangat gitu. Oh betul banget. Kira-kira ibu akan melaksanakan ini kapan? Mungkin nanti kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya Pak ya. Oh, 2 minggu Karena lagi. perkalian itu kan butuh waktu ya. Betul, Kalau waktu untuk seminggu menghafalkan ya. ya. Kalau seminggu khawatirnya nanti mereka menghafal hanya sekedar aja. Kalau Iya, iya. misalnya dikasih waktu yang agak longgar, mungkin mereka benar-benar ingat gitu. Mungkin 2 pekan lagi kali kita ketemu ya Pak ya, biar saya bisa cerita bagaimana pengalaman saya sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi itu ya. Jadi saya bisa mengingatkan anak tentang perkalian, membawa benda-benda konkret, dan juga nanti belajar video. Nanti Ya. saya akan komunikasi naik ke Bapak dulu Ya, ini juga membuat saya terinspirasi sih sebetulnya Bu ya. Rencana-rencana ini ya mungkin bisa saya contoh juga nih di kelas saya, atau rekan-rekan lain juga bisa nyontoh ya, biar nanti semangat untuk belajar matematikanya anak-anak bertambah ya. Ya, ini ide bagus. Nanti mungkin insya Allah kita 2 minggu lagi kita ketemu. 2 minggu lagi, 2 Pak, minggu ya. kita ketemu. Nanti kalau memang ya mudah-mudahan maju ya, perkembangan prosesnya bagus, kita berdoa. Nah nanti bisa kita terapkan Bu, kalau memang berhasil kita terapkan di semua kelas ya, kita tawarkan kepada rekan-rekan kita. Begitu kan Ibu ya? Ya, terima kasih banyak nih Pak Alam, saya jadi Yes. tercerahkan sekali nih Pak Alam. Sama-sama Bu, saya juga rencana itu membuat saya terinspirasi nih, ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik Bu ya. Ya, terima kasih Pak, saya lanjut kerjanya Oh iya, lagi ya Pak. silakan Bu ya. Hati-hati di jalan Bu ya. Assalamualaikum Pak Ahmad. Salam. Wah, Seger Gimana, dan Maman? bener banget. Sehat. baik kabar Pak. Duduk kan? Asik, makasih Mamat. Gimana nih kerjaan? Kayaknya makin sibuk nih. Biasa Pak. Semenjak menjadi guru penggerak itu banyak sekali yang harus dikerjakan dan alhamdulillah banyak juga relasi yang Guys. didapatkan. Nambah job. Hah? Nambah job. Nambah job, nambah teman, nambah kawan, dan juga nambah ilmu pastinya di guru penggerak ini. Iya. Apa nih Pak Bapak mau ke sini? Ya, alhamdulillah nih yang kemarin yang saya ceritakan itu Ah, iya. ternyata ya alhamdulillah
sukses di coaching ini. Sukses. Menurut Bapak sukses itu? Menurut saya sukses. Kemarin itu sudah berjalan dengan baik. Antara saya dan Bu Rizky coachingnya. Bapak sebagai coachnya dan Bu Rizky sebagai coachingnya ya. Iya sih, sebenarnya pas kemarin itu saya juga melihat. Oh, melihat juga. Ya, yang di ruang guru sebelah sana kan, ruang guru sebelah sana ya. Memang pada nyatanya saya melihat Bu Rizky memang butuh dibantu, tapi bantuannya Bapak sudah tepat sekali tadi Pak. Ya, Bapak memang kemarin itu tujuannya dari Bu Rizky itu apa tuh kira-kira? Iya, sesuai yang saya pernah bilang, kan Bu Rizky ingin meningkatkan motivasi anak biar nggak bosan dalam belajar matematika. Nah, saya tekankan di sini tujuannya. Mengapa Bu Rizky harus ada coaching? Bu Rizky, ya ini untuk agar motivasi anak meningkat dan tidak bosan dalam belajar matematika. Dan saya tanya lagi ya, Ibu bagaimana mengidentifikasi masalah itu? Ternyata Bu Rizky acak tuh menjawab semua, terus tindakan yang dilakukannya juga bisa, rencana aksinya juga sudah terjabarkan dengan baik, dan tinggal tanggung jawabnya. Ya sebetulnya Bu Rizky ya tanpa disadari ya digali itu keluar sendiri semua potensi dari Bu Rizky. Nah ternyata Bu Rizky ya luar biasa, cuma tinggal apa ya diger sedikit langsung keluar kemampuannya semuanya. Itu Pak Ahmad. Ya, jadi sebenarnya ketika Bapak sama Bu Rizky melakukan proses coaching, saya sebagai orang di luar dari itu sedikit ada catatan Pak. Catatannya sih catatan untuk Bapak ya sebagai coach itu, ini saya sudah rekapin. Mungkin ini nanti saya kirim lewat email biar bisa menjadi pembelajaran untuk saya pun juga untuk Bapak juga. Alhamdulillah Bapak proses alur tirtanya sudah berjalan. Sudah luar biasa tuh, kayak modul 2.3 tuh ya tentang apa nih? Supervisi pembelajaran lah kira-kira itu ya, modul alur tirta. Tujuannya Bapak sudah dapat, terus identifikasinya, terus rencana aksi sama tanggung jawabnya sudah keluar semua. Sudah keluar. Dan Bapak juga menghindari judgement, itu yang memang sangat penting dalam proses coaching. Kalau obrolan saya dengan Bu Rizky itu seimbang atau gimana Pak? Nah, alhamdulillahnya Bapak itu sudah menerapkan kemitraan, jadi tidak ada yang merasa diajarkan atau lebih pintar, atau tidak ada merasa yang lebih bodoh. Jadi sama-sama mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Memang yang tempo lalu kompetensi yang diangkat oleh Bapak untuk Bu Rizky apa tuh Pak? Jadi potensi yang ingin Bu Rizky kembangkan itu cara pembelajarannya Pak. Jadi bagaimana cara pembelajarannya agar anak-anak itu tidak bosan. Dia bilang sih tadi memakai benda-benda konkret untuk belajar matematika. Anak-anak juga dihadapkan dengan hal-hal yang konkret sehingga anak tuh menangkap dengan cepat dan tidak bosan cuma hanya mengerjakan soal-soal. Jadi dia Bu Rizky ingin membawa anak-anak itu dengan benda-benda konkret sehingga kebosanan itu diminimalisir. Iya. Dan benda konkret itu bukan Bapak kan? Bukan. Ya. Saya terlucu sekali. Berarti Bapak memang benar mengembangkan kompetensi yang ada pada Bu Rizky sendiri ya. Oke, itu aja sih sebenarnya. Kalau menurut Bapak coaching kemarin berjalan ke akrab atau gimana Pak? Ya, memang pada dasarnya Bapak memposisikan diri sebagai seorang mitra, saya lihat. Terus ada juga di dalam catatan di tabel kedua saya untuk Bapak, nanti saya email juga. Terus Bapak kuncinya adalah di hubungan yang hangat itu. Jadi Bu Rizky merasa nyaman dengan proses coaching yang sebenarnya sih itu menurut saya bukan coaching ya, tapi lebih kepada apa coba Pak? Ya semacam diskusi biasa. Diskusi ya, tapi melalui proses coaching tirta seperti itu. Itu yang mungkin perlu kita kembangkan juga, dan itu harus ditahu juga oleh guru-guru atau rekan-rekan guru yang lainnya gitu.
Jadi mungkin kita akan buat jadwal juga untuk bisa berbagi kepada Guru teman-teman yang lain ya. seperti itu. Oke, itu aja Pak yang mungkin bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih nih Pak Ahmad Semangat, atas Pak. bantuannya. Iya. Semoga penerapan coaching ini kita bisa kita terapkan ke yang lain. Seakan-akan kita diskusi tapi sebetulnya coaching gitu ya. Coaching dan saling mengembangkan keterampilan, terus saling menyemangati, itu yang menjadi titik poin. Dan satu lagi, hubungan yang hangat akan menimbulkan kenyamanan. Oke. Keren. Terima kasih Pak. Oke, Oke. sama-sama Oke, Pak. sampai jumpa lagi ya. Ya, Ya, Assalamualaikum. salam.